Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jemaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya kita masih merasakan kehidupan dengan baik, dengan takarub kepada Allah, beribadah. Maka nikmat ini harus kita syukuri agar kita mendapatkan nikmat-nikmat yang lain, karena manusia memerlukan nikmat itu, apalagi nikmat yang belum kita ketahui, yang tentunya lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak henti-hentinya kita bersyukur. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah buat Nabi kita Muhammad SAW, buat keluarganya, buat para tabi'in, dan tentunya siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam hingga hari kiamat kelak. Jemaah yang berbahagia, kita langsung saja membacakan fikih, diambil dari buku Fikih Muyassar. Sekarang kita sampai bab ke-11 setelah sholat Jumat, bab ke-10. Sekarang bab ke-11 yaitu sholat khauf. Sholat khauf mungkin kita jarang atau bahkan tidak pernah mempraktekkannya, karena memang tidak ada udzur yang menyebabkan kita melaksanakan sholat khauf. Tetapi sebagai sebuah syariat, kita perlu mengetahuinya. Kalau di kemudian hari ada situasi yang mengakibatkan sholat khauf, kita mesti laksanakan. Sholat khauf termasuk sholat yang diringkas, sehingga dia termasuk kategori kita mendapatkan udzur. Udzur itu adalah misalnya kita sakit atau sedang bepergian safar. Udzur syar'i, ya, sebagaimana kita sudah terangkan sebelumnya, termasuk sholat khauf, termasuk udzur. Maka ketika ada udzur, udzurnya berupa ada musuh yang menyebabkan atau mengakibatkan kita prediksi bakal membahayakan kita. Makanya ini jarang terjadi, kecuali di situasi perang. Ya, ada syarat sholat ini. Sholat khauf syaratnya 2.
adanya musuh yang kita khawatirkan membahayakan kita. Musuh di sini adalah yang terkategorikan sebagai musuh yang wajib diperangi. Ya. Misalnya melawan orang-orang kafir, ya, seperti sekarang di Palestina, itu termasuk udur. Orang kafir yang memerangi kita atau memerangi seorang Islam harus berdasarkan persyaratan yang benar, dibenarkan oleh syariat. Orang kafir yang memerangi, kemudian juga para pemberontak, ya, juga orang-orang yang menyerang, sebagaimana yang dijelaskan nanti, termasuk peperangan terhadap mereka yang tidak melaksanakan sebagian syariat Islam. Kalau mereka punya pasukan atau punya kekuatan yang dikhawatirkan membahayakan keselamatan orang Islam. Jadi perangnya itu harus yang benar. Kalau tidak benar, nggak memenuhi syarat. Seperti zaman sekarang, demo karena ada polisi, ada pendemo, mungkin mereka menyimpulkan takut kita sholat khauf itu tidak sah, karena polisi bukan yang wajib diperangi, ya, bukan yang boleh diperangi. Nah, di zaman Nabi banyak terjadi peperangan-peperangan, ya, maka sholat khauf ini disyariatkan. Ketika Nabi sudah tidak ada, apakah sholat khauf tetap disyariatkan? Sebagian ulama mengatakan sholat khauf tetap berlangsung syariatnya sampai hari kiamat kalau ada musuh. Itu syarat pertama, ya. Syarat kedua, dikhawatirkan serangan mereka terhadap kaum muslimin terjadi ketika saat sholat masuk, ya. Kalau terjadinya sudah lewat waktu sholat, enggak dilaksanakan sholat khauf ini. Jadi ketika misalnya kita mau sholat zuhur udah masuk, terus kita menghadapi serangan musuh, maka dilaksanakan sholat zuhur dengan sholat khauf. Caranya sholat khauf, ya. Baik, hukum sholat khauf. Hukumnya, sholat khauf disyariatkan pada setiap peperangan yang mubah, seperti peperangan melawan orang-orang kafir, para pemberontak, dan orang yang memerangi kaum muslimin, termasuk mani'uz zakah. Seperti di zaman Abu Bakar ada sekelompok orang punya kekuatan, mereka menolak membayar zakat. Kalau terjadi peperangan maka dilaksanakan sholat khauf. Dalilnya ada surat An-Nisa 101. Wa in khiftum ayaftinakumul ladina kafaru. Bila kalian khawatir orang-orang kafir mendatangkan fitnah, dalam arti orang-orang kafir kamu khawatirkan menyerang kamu. Nah, kelompok sisanya seperti
pemberontak, mani'uz zakah, membuat huru hara, dikiaskan dengan ayat ini, maka pemberontak itu atau serombongan orang kafir dikiaskan kepada dalil ini. Kemudian sholat khauf disyariatkan saat takut terhadap serangan musuh atau berlari, ketika kita berlari ya untuk menghindari musuh, seandainya lari itu merupakan taktik, padahal lari dari musuh diharamkan oleh Allah kecuali dua, illa mutahrifal liqital au mutahayyizan ila fiyah, kecuali sebagai taktik berperang mundur atau bergabung kepada pasukan Islam yang lain. Selebihnya tidak boleh mundur, apalagi was'alullahal afiyah fa idza laqitum fasbutu. Janganlah kamu mengharapkan berjumpa dengan musuh, mintalah keselamatan kepada Allah. Tetapi kalau kamu sudah berhadapan, maka tetap teguhlah, tetap bertahanlah. Jadi mundur dari medan peperangan itu dosa besar. Nah, kalau ini seandainya dibolehkan mundur karena alasan-alasan strategi perang atau bergabung untuk dengan kelompok yang lain, ketika mundur kita takut diserang musuh, maka boleh sholat khauf. Yang termasuk dalam kategori musuh adalah semua musuh, manusia atau hewan buas, di mana seseorang atau sekelompok orang takut akan keselamatan diri mereka dari serangannya. Jadi kalau ada tidak bisa dihindari, suasananya mencekam dan sholat sudah masuk, waktu sholat sudah masuk, kita mesti sholat, tidak ada alasan untuk menundanya karena tidak ada waktu, maka sholat khauf dilaksanakan. Hukum sholat khauf berarti hukumnya fardu. Dalil disyariatkannya sholat khauf. Dalil disyariatkannya adalah berdasarkan Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Firman Allah dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 102, lebih rinci, termasuk menerangkan tata cara sholat khauf di dalam Al-Quran. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum maka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Jadi ketika ada barisan kaum muslimin menghadapi musuh dan khawatir serangannya, maka disyariatkan kita sholat. Karena ini termasuk udzur, maka boleh sholatnya diringkas, yang 4 jadi 2, yang sholat 4 rakaat jadi 2. Allah menjelaskan
kalau kamu bersama mereka, ya Muhammad, bersama pasukan, maka kalau kamu bersama mereka dan kamu menegakkan sholat bersama mereka, maka faltakum ta'ifatun minhum, berdirilah bersama kamu sebagian kelompok pasukan itu, wal yaqudu aslihatahum, dan hendaknya mereka tetap menenteng senjatanya. Kemudian jika mereka sujud, kemudian jika mereka sujud, maka mereka sujud di belakang kamu, maka hendaklah datang kelompok orang yang belum sholat. Lalu mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Nah, lebih tegasnya dalam sebuah hadis, ya. Jadi ini kan zaman dahulu orang yang berperang paling jauh menggunakan panah atau menggunakan tombak. Umumnya perang dulu berjarak dekat. Kalau sekarang bagaimana? Dalam jarak 300 orang bisa dibidik, ditembak. Bahkan dalam jarak lebih jauh pakai senjata-senjata yang lebih canggih lagi. Apakah sholat khauf masih dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin? Kata ulama, syariat sholat khauf tetap ada, karena syaratnya bukan lagi berdasarkan apa senjatanya, apa alat perangnya. Kalau orang Islam mengkhawatirkan ada serangan musuh, maka itu bisa dilaksanakan sholat khauf. Jadi karena alat perangnya sudah berubah, maka sholatnya berubah. Enggak begitu, ya. Syariat sholat khauf tetap terjadi, berlangsung sampai hari kiamat. Rasulullah SAW melakukan sholat khauf. Begitupun para sahabat berijma untuk melakukan sholat khauf tersebut. Syarat-syarat sholat khauf adalah seperti tadi saya dibacakan, ada dua. Yang pertama adalah musuh itu termasuk dari kalangan orang yang halal diperangi. Orang yang halal diperangi, seperti peperangan melawan orang kafir, kemudian peperangan menghadapi pemberontak, peperangan menghadapi orang-orang yang sebagian menolak syariat. Kedua, syaratnya ada kekhawatiran bahwa mereka akan menyerang kaum muslimin. Nah, tata cara sholat khauf ada 6 yang digambarkan oleh Rasulullah. 6 tata cara, ya. Yang pertama adalah yang persis yang Nabi lakukan seperti dalam ayat tadi. Pasukan dibagi 2.
Nah, dalam dibagi dua itu, apakah musuh searah dengan arah kiblat? Misalnya arah kiblat ke sana, musuh ada di sana juga. Yang kedua, musuh tidak searah dengan kiblat. Jadi ada dua. Nah, kalau musuh ada di arah kiblat atau tidak, yang paling umum dibagi dua pasukan. Satu pasukan menjaga kewaspadaan, maka mereka menyandang senjatanya, mengambil kewaspadaan. Yang satu kelompok lagi sholat bersama Nabi. Nabi sholat 2 rakaat, yang mulanya 4 jadi 2. Setelah takbir baca terus ruku dan sujud. Ruku dan sujud sama dengan sholat biasa, sholat pada umumnya. Nah, itu kelompok yang satu bersama dengan Nabi sholat, tetap mengikuti Nabi, ya, mengikuti Nabi. Ketika rakaat kedua bangkit Nabi, maka kelompok yang ini yang bersama Nabi sholat tadi mundur ke belakang, diganti kelompok yang tadi belum sholat, maka masuk ke dalam sholat. Gimana kelompok yang tadi sholat bersama Nabi mundur ke belakang? Nah, ini sholat khauf. Kalau seandainya musuh searah dengan kiblat, bisa mundur aja, bergeser, terus waspada menghadapi musuh. Tapi kalau tidak searah dengan kiblat, maka yang pertama ini, kelompok yang keluar dari barisan, maka mereka menghadap ke arah musuh, dan mereka tetap dalam keadaan masih di dalam sholat, tidak dibatalkan, ya, tidak dibatalkan. Nah, tadi yang kelompok yang belum sholat masuk ke dalam ini, jadi Nabi sholat 1 rakaat bersama satu kelompok, terus dia mundur, masuk yang belum sholat, masuk kepada Nabi. Nabi sholat rakaat kedua, tapi yang ini terus Nabi sujud, terus yang satu ini yang bersama Nabi menuntaskan sholatnya dengan cara berdiri. Nabi tetap duduk menunggu kelompok ini menuntaskan sholatnya. Jadi saya ulang, Nabi sholat seperti biasa diikuti oleh satu kelompok sampai sujud, berdiri yang kedua. Nah, ketika berdiri yang kedua, 2 rakaat, kelompok ini yang ikut bersama tadi mundur ke belakang, terus masuk kelompok yang belum sholat kepada Nabi. Kelompok yang belum sholat, maka kelompok ini dapat 1 rakaat bersama Nabi. Kelompok yang keluar tadi tidak membatalkan sholatnya, menghadapi musuh. Nah, Nabi sujud 2 rakaat, kan udah 2 rakaat, sudah selesai Nabi, tapi belum salam, menunggu sampai pasukan ini menuntaskan 1 rakaat. Ketika sudah tuntas 1 rakaat, salam, mereka mundur ke belakang. Pasukan yang tadi mundur balik lagi. Nabi tetap menunggu. Ketika sudah tuntas 1 rakaat lagi, maka Nabi salam bersama-sama. Begitu yang paling banyak hadisnya diriwayatkan banyak orang yang persis seperti di dalam
surat An-Nisa 102. Nah, kita mungkin bertanya ya, kita, kenapa nggak gantian aja? Sebagian sholat sama Nabi, yang kelompok yang satu lagi bebas menghadapi musuh dengan siaga, nggak sholat. Kenapa mesti dibagi dua dan tetap sholat? Kenapa? Di dalam situasi berperang tidak boleh sholat masing-masing. Ini menandakan bahwa sholat berjamaah itu wajib. Sholat berjamaah itu wajib. Sekalipun kita mungkin bertanya, itu kan Nabi, sholat sama Nabi kan penting. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan bagaimana sholat jamaah itu wajib, tidak boleh ditinggal sedikit pun, sekalipun dalam keadaan perang. Ya, sekarang mungkin kita gampang aja, nanti aja sholat lagi bersama yang lain. Tapi sholatnya tetap bersama Nabi, bersama imam. Jadi Nabi representasi sebagai imam. Maka Nabi sholat 2 rakaat, masih dua-duanya dapat jatah bersama Nabi. Yang satu dapat jatah 1 rakaat, ya, 1 rakaat, yang satu dapat 1 rakaat bersama Nabi. Begitu cara sholat khauf. Bisa ngerti nggak? Nih kalau dipraktekkan ini bagus. Saya pun mau praktekkan. Ya, sekalipun kita jarang temui ya, tapi sholat khauf itu perlu disampaikan kepada kita karena ini bagian daripada syariat. Jadi udah jelas ya, Nabi sholat 2 rakaat, tetapi makmumnya bisa 2 kelompok yang berbeda. Ketika salam bersama yang paling akhir. Ya. Saya ulang, Nabi sholat berdiri Allahu Akbar sampai sujud 2 kali, kemudian bangkit. Nah, yang kelompok pertama ini mengikuti seperti Nabi, kemudian dia mundur, menjaga-jaga, tetap menyandang senjatanya. Terus ya kelompok yang belum sholat, yang tadi jaga, masuk ke dalam shop, baru sholat. Nah, sebagai rakaat pertama kelompok ini, sementara Nabi sudah rakaat kedua. Ketika Nabi sujud menjelang salam sampai tasyahud, kelompok ini kan baru 1, maka dia menuntaskan 1 rakaat. Ditunggu oleh Nabi, ya, sampai mereka salam. Terus kelompok yang tadi yang pertama, katakan kelompok A, masuk ke dalam barisan shop, sementara B sudah selesai. Dia meneruskan berjaga-jaga. Nabi menunggu sampai kelompok ini menuntaskan 1 rakaatnya, kemudian salam bersama-sama. Itu yang paling umum. Nah, tapi sholat khauf itu dalam kumpulan hadis yang sahih dikumpulkan oleh para ulama, ada 6 tata cara. 6 tata cara.
yang semuanya menjelaskan bahwa sholat khauf itu bersama Nabi, ya. Itu tadi cara pertama. Cara kedua, berdasarkan hadis Ibnu Umar, imam mengerjakan sholat bersama kelompok pertama 1 rakaat, sementara kelompok lainnya menghadap ke arah musuh. Kemudian kelompok yang telah sholat bersama imam 1 rakaat berpaling dan berdiri menghadap musuh. Kelompok, kita katakan ya, dibagi 2, A dan B supaya enak. Nabi sholat, imam sholat bersama satu kelompok A, ya, dan kelompok B menghadap musuh. Kemudian kelompok A bersama imam sholat, setelah 1 rakaat maka kelompok A mundur, terus berjaga-jaga sambil mengawasi musuh. Kelompok B yang tadi belum sholat kemudian datang sholat ke barisan, masuk ke dalam shaf. Kemudian masing-masing kelompok menyempurnakan 1 rakaatnya. Nah, ini bedanya. Yang pertama apa? Kalau yang pertama tadi imam salamnya bersama imam, Nabi sampai nunggu imam. Kalau ini sudah masing-masing menyelesaikan sholatnya. Nabi sudah salam, ya, kelompok yang A masing-masing menuntaskan sholatnya, yang B menuntaskan sholatnya. Itu cara kedua. Cara ketiga adalah imam sholat bersama satu kelompok lalu salam, kemudian imam sholat lagi dengan kelompok yang lain lalu salam. Jadi imamnya sholat 2 kali. Yang pertama wajib bagi imam, yang kedua sunnah. Jadi misalnya sholat zuhur dijadikan 2 rakaat, imam sholat bersama satu kelompok, kemudian sampai Nabi tuntas sholatnya 2 rakaat, salam sudah. Yang kemudian Nabi sholat lagi, imamnya sholat lagi, mengimami makmum yang kelompok B yang kedua, sehingga sholat imam 2 kali. Jadi aturannya imam sholat yang pertama itu sebagai kewajiban, yang kedua sunnah. Dari sini kita bisa sholat berkali-kali. Seorang yang sudah sholat, misalnya sholat isya di sini masjid, bisa sholat lagi mengimami istrinya sebagai sholat sunnah. Dia tidak wajib, tetapi untuk menemani istrinya dia sholat lagi, itu diboleh. Ya, kita lanjutkan sedikit hikmah dari tata cara yang keempat ini, bahwa kita bisa sholat berkali-kali, ya. Tapi yang dinilai wajib ada yang pertama, yang kedua sunnah, ya. Kedua hikmahnya, orang yang sholat wajib bisa bermakmum dengan imam yang sholat sunat, ya. Makmum sholat wajib, imamnya sunnah. Bahkan dalam fikih seperti di sini misalnya, orang mungkin sholatnya ba'diyah takbirat, Allahu Akbar. Karena ada orang yang baru datang, 2 atau 3 orang, menganggap dia sholat wajib tadi, misalnya zuhur. Terus makmumnya 3 orang tadi mengangkat dia sebagai imam. Tidak perlu kita berikan isyarat bahwa saya sholat sunat misalnya.
Tapi teruskan saja, karena sholat sunat boleh tetap sah mengimami sholat wajib. Tapi tentunya dengan perbedaan pendapat masing-masing ulama. Sebagian perlu dikasih syarat bahwa saya sholat sunat supaya tidak diikuti orang. Tetapi ada lagi yang mengatakan tidak perlu diberikan isyarat, karena sholat itu tetap sah. Jadi tetap sah sholat sunat mengimami sholat wajib. Yang keempat, cara yang keempat, imam sholat dengan kelompok yang pertama 1 rakaat, ya. Sementara kelompok yang lain menghadap ke arah musuh. Kemudian kelompok yang pertama meninggalkan tempat mereka, dan kelompok lainnya datang lalu mengerjakan sholat bersama mereka dalam 1 rakaat. Tiap-tiap kelompok cukup mengerjakan 1 rakaat dan tidak perlu mengulanginya. Jadi imam sholat diikuti oleh 1 kelompok. Kelompok yang B berjaga-jaga. Terus imam baru 1 rakaat, yang ini yang bersama imam segera salam. Terus menggantikan tempat posisi rekannya, udah salam. Tadi yang belum sholat kelompok B masuk ke dalam barisan. Sholat Nabi sholat rakaat kedua, yang ini baru pertama. Terus salam bersama-sama Nabi. Masing-masing kelompok sholat cukup 1 rakaat, tidak perlu ditambah. Nah, imamnya yang sholat 2 rakaat. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan sholat melalui lisan Nabi kalian 4 rakaat pada saat mukim, 2 rakaat saat safar, dan 1 rakaat pada saat khauf. Hadis, ya, riwayat Muslim, Abu Daud, dan sanad sahih. Jadi yang keempat ini tata-tatanya lebih sederhana, karena masing-masing kelompok sholat cukup 1 rakaat, sementara imamnya 2 rakaat. Yang cara kelima, pasukan tetap dibagi 2 kelompok. 1 kelompok bersop di belakang imam, dan kelompok yang lain menghadap musuh. Kedua kelompok semuanya mengikuti mengikuti sholat bersama imam. Kedua kelompok sholat mengikuti imam, tidak dibagi satu sholat, satu di belakang, enggak. Yang cara kelima ini, mereka sholat bersama imam semuanya, hanya dibagi 2 kelompok. Nah, ketika imam dan 1 kelompok sujud, yang 1 kelompok lagi tetap berdiri menghadapi musuh, ya. Yang 1 lagi tetap berdiri menghadapi musuh. Ketika kelompok yang bersama imam ruku dan sujud, kelompok lainnya B berdiri menghadap musuh. Kemudian orang-orang yang sudah sholat 1 rakaat bersama imam mengambil senjata mereka, kemudian kembali menghadap musuh. Kemudian datanglah kelompok lain ke belakang imam lalu berdiri sendiri 1 rakaat, sementara imam tetap berdiri. Jadi begitu caranya, ya. Ada yang berdiri ketika sujud, kemudian ketika
sudah selesai kelompok pertama, kelompok kedua sujud. Kelompok pertama tetap berdiri. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang ditanya tentang sholat khauf. Itu yang kelima. Yang keenam, tata cara keenam, imam kalau musuh berada di arah kiblat, imam membagi pasukan menjadi dua kelompok. Imam memulai sholat bersama mereka seluruhnya, lalu imam membaca ruku dan i'tidal bersama seluruhnya. Kemudian imam sujud dengan salah satu kelompok, sementara kelompok lainnya tetap hingga bangkit. Kemudian kelompok yang belum sujud bersujud dan menyusul imam yang sedang berdiri, dan itu seterusnya. Jadi tata cara sholat khauf ini ada tata cara. Yang paling umum adalah yang pertama tadi, ya, yang paling umum yang pertama tadi. Dibagi dua kelompok pasukan, maka sholat bersama Nabi yang ketika sudah sujud pertama mundur, masuk kelompok yang belum sholat. Dia menuntaskan, sementara Nabi nunggu sampai tuntas, salam. Kemudian kelompok yang A tadi masuk lagi, terus salam bersama Nabi. Itu yang paling umum. Ya, demikianlah perihal sholat khauf. Kita mungkin tidak akan mengalaminya, tetapi sebagai ilmu patut kita ketahui tata cara sholat khauf. Hikmah yang paling penting bahwa adanya sholat khauf menandakan tidak bisa digantikan dengan sholat masing-masing. Sholat berjamaah itu wajib, ya, sholat berjamaah wajib. Kalau seandainya kita berpikir, kenapa repot-repot, bagi saja dua kelompok, terus kelompok satu bersama imam, kelompok kedua nanti sholat lagi bersama imam. Tetapi syariat tidak begitu. Syariat tidak begitu. Tetap mengajarkan bersama imam berjamaah, tidak dibagi masing-masing jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya sudah habis. Saya pikir untuk tanya jawab. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.